Berbicara soal Adam dan Hawa, dalam pikiran kita seringkali tertuju pada asal-usul perempuan yang bernama Siti Hawa, yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki yaitu Adam. Pengetahuan demikian telah mengakar di kalangan umat muslim di seluruh dunia, sebab ketika belajar sejarah, kita sering diajarkan di lembaga pendidikan Islam. Nabi Adam dan Siti Hawa adalah nenek moyang seluruh manusia di muka bumi ini. Keduanya diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian banyak anggapan yang menyebutkan bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Benarkah penciptaan Siti Hawa seperti itu? Pengetahuan sejak turun-temurun bagi sebagian besar orang, terutama kaum muslimin, adalah Siti Hawa sebagai ibu dari sekalian umat manusia yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Sebagian besar ulama pun sering menyampaikannya di acara-acara ceramah, bahwa memang Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang dari keduanya itu umat manusia dapat berkembang sampai hari kiamat kelak nantinya. Beberapa dai yang muncul di layar-layar kaca tidak sekalipun menyebutkan adanya perbedaan atau polemik ulama dan fukaha atau ahli fikih tentang asal-usul penciptaan Siti Hawa, sehingga pendapat tersebut layaknya telah baku. Tapi, beberapa ulama kontemporer tidak sependapat dengan keyakinan umum itu. Masalahnya adalah, penciptaan Ummul Bashar, atau ibu umat manusia tersebut kembali diangkat oleh sejumlah ulama belum lama ini. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, dijelaskan tentang proses terciptanya manusia. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ibunda Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam adalah keyakinan yang keliru, kata Abdul Ghani Syama, seperti dikutip harian Al-Bayan. Menurut penasihat Menteri Wakaf Mesir itu, keduanya diciptakan dari materi yang sama. Sedangkan keyakinan yang berkembang selama ini adalah berasal dari Israiliyat, atau kisah-kisah yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Mishbah Jilid 2, yang mengutip dari At-Tabatabai dalam tafsirnya, yang menulis bahwa ayat yang menegaskan bahwa Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Nabi Adam. Lanjutnya, bahwa Profesor Quraish Shihab sedikit pun tidak mendukung paham yang beranggapan bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Lalu Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengemukakan, bahwa beliau tidak sependapat dengan ulama yang berpendapat bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Menurutnya, secara tekstual dalam hadis dan Al-Quran, tidak menyebutkan hal tersebut. Penyebutan tulang rusuk Adam adalah pendapat para sahabat Rasulullah, antara yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Tatkala Adam telah berdiam diri di surga itu, lalu berjalanlah ia seorang diri dari kesepian. Tidak ada pasangan yang menenteramkannya. Maka tidurlah ia. Kemudian Adam terbangun. Tiba-tiba di sisi kepalanya, seseorang perempuan sedang duduk, dan dijadikan Allah dari tulang rusuknya. Pendapat bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk juga disebutkan dalam beberapa hadis. Buya Hamka menilai hal ini hanya sebagai perumpamaan saja. Karena tulang rusuk memiliki bentuk bengkok, maka harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Dengan kata lain, para perempuan haruslah diperlakukan dengan lemah lembut dan hati-hati. Tidak bisa dipaksakan atau nantinya akan patah. Banyak kisah tentang penciptaan Siti Hawa, sebagian menyebutkan dari tulang rusuk bengkok Nabi Adam, sebagian kisah yang lain menyebutkan dari tulang rusuk lurus. Ada juga yang menyebutkan bahwa ketika saat Nabi Adam terbangun, tiba-tiba di sampingnya telah ada Siti Hawa, kata Aminah Nusir. Dia adalah guru besar akidah dan filsafat di Universitas Al-Azhar Kairo, itu mengingatkan bahwa kisah-kisah tersebut tidak ada dasarnya. Semuanya itu adalah kisah Israiliyat, yang tidak bisa dijadikan dasar.
Akidah umat muslim yang benar adalah baik Adam maupun Hawa berasal dari nafsun wahidah, yang satu, yang sangat jelas dipaparkan oleh Al-Quran. Jadi, tidak perlu ditafsirkan dengan kisah-kisah yang tidak jelas, katanya. Hal senada juga ditandaskan oleh pakar muslim, Abdul Fattah As-Sakir. Dia berpendapat bahwa sebagian ulama yang menyebutkan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam adalah tidak tepat, karena Adam dan Hawa diciptakan dari jenis yang sama, ujarnya. Menurut dia, sejumlah hadis yang menjadi sandaran sebagian ulama tentang Siti Hawa sanadnya adalah penukilan hadis yang lemah. Ia menyebutkan, sejumlah hadis tersebut yang ia ragukan keabsahannya. Tetapi, ulama lain mengingatkan bahwa mereka yang tidak mengakui Siti Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam adalah tidak mengerti Islam. Sebab ayat dalam Al-Quran jelas bahwa yang dimaksud dengan kata nafsun wahidah adalah Nabi Adam. Dengan demikian, bahwa Siti Hawa dijadikan dari nafsun wahidah, artinya diciptakan dari Nabi Adam. Lalu umat manusia berkembang dari keduanya, kata Mustafa Al-Suqah, yang merupakan anggota lembaga riset Islam Mesir. Ia juga menolak pendapat yang menyebutkan, bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam adalah didasarkan pada kisah Israiliyat. Mereka yang mengatakan Israiliyat harus takut kepada Allah, ujarnya. Penegasan yang sama juga dikemukakan oleh Ahmed Taha, ia adalah seorang guru besar fikih lintas mazhab. Ia mengatakan setiap orang yang berkeyakinan bahwa Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam adalah keyakinan yang tidak benar, katanya. Ia juga menyebutkan dalil dari ayat Al-Quran yang sama, dari dalil ulama yang mengingkari Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Hadis lebih menjelaskan lagi bahwa ibunda Hawa memang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.